warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibrahim. Saya adalah Widya Suara pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo yang saat ini sementara mengikuti workshop bagi pengampu mata diklat pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2021 di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Dalam rangka workshop ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat strategi pembelajaran yang saya rancang untuk mata pelatihan organisasi digital yang akan diberikan selama 9 jam pembelajaran atau 405 menit. Organisasi digital merupakan salah satu mata pelatihan yang masuk dalam agenda 3, yakni agenda manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Mata pelatihan organisasi digital ini membekali peserta dengan kemampuan memahami pengetahuan tentang transformasi digital, memahami kebijakan terkait digitalisasi pemerintah, memahami komponen kunci dan tantangan yang dihadapi saat membangun organisasi digital, serta memahami hal-hal yang perlu dilakukan saat penerapan organisasi digital. Adapun hasil belajarnya, peserta dapat menjelaskan seperti apa konsep-konsep dari organisasi digital ini. Adapun indikator pembelajaran dari organisasi digital ini adalah: pertama, diharapkan peserta mampu untuk menjelaskan konsep organisasi digital. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan dapat menjelaskan proses penerapan organisasi digital. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai strategi pembelajaran yang akan diimplementasikan pada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo nanti. Pada sesi awal pembelajaran, yaitu pendahuluan, di mana alokasi waktu yang akan digunakan adalah selama lebih kurang 1 jam pembelajaran atau 45 menit. Pada sesi ini, saya terlebih dahulu melakukan apersepsi, membangun suasana belajar untuk mengantar peserta agar masuk ke dalam materi organisasi digital. Dengan cara menyapa peserta, memperkenalkan diri, memotivasi tentang pentingnya PKA bagi pejabat administrator, membuat kontrak belajar, menjelaskan keterkaitan mata pelatihan dalam agenda manajemen kinerja, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan untuk metode-metode yang digunakan antara lain digunakan metode brainstorming, kemudian menayangkan foto atau cuplikan video organisasi digital dan non-digital. Setelah itu dilakukan debrief, yaitu membimbing peserta dalam tanya jawab yang merefleksikan pemahaman mereka tentang organisasi digital. Kemudian saya akan meminta peserta secara sukarela untuk menyimpulkan kelebihan ataupun kekurangan dari organisasi digital maupun organisasi non-digital. Dan tentu saja akan dilakukan pemberian apresiasi kepada peserta yang berpartisipasi menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari organisasi digital maupun non-digital ini. Selanjutnya masuk pada materi pokok yang pertama, yakni pendekatan organisasi digital. Pada materi ini dialokasikan waktu sebanyak 2 jam pembelajaran atau 90 menit, mencakup 2 sub pokok materi, yakni transformasi digital dan yang kedua, kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Pada sesi ini, saya menggunakan metode diskusi dengan tema transformasi digital, yaitu dengan membagi peserta dalam 4 kelompok, kemudian membagi bahan-bahan seperti spidol, flip chart, kertas berwarna, dan lain-lain untuk mendukung penyelesaian tugas kelompok mereka. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk masuk lebih lanjut pada pemahaman peserta tentang materi ini, selanjutnya digunakan metode ceramah atau tanya jawab yang terlebih dahulu
saya akan menayangkan cuplikan beberapa film pendek tentang pelayanan publik dari organisasi publik yang telah melakukan transformasi digital. Kemudian, meminta kepada peserta untuk membahas mengenai organisasi digital seperti apa yang cocok diterapkan pada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo untuk mendukung peningkatan kinerja. Selain itu, diberikan juga bahan diskusi kepada peserta untuk membahas bagaimana sesungguhnya implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait digitalisasi organisasi di Indonesia maupun di Gorontalo saat ini. Setelah berdiskusi tentang kondisi organisasi publik yang mengadopsi teknologi informasi di Indonesia dan di Gorontalo, selanjutnya saya menayangkan infografis tentang pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat. Hal ini dilakukan untuk mengantarkan peserta pada pemahaman akan peluang-peluang transformasi digital dan pemanfaatannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk menjelaskan tentang efektivitas transformasi digital, saya menggunakan metode ceramah. Setelah itu, saya akan menayangkan film-film pendek tentang inovasi-inovasi sektor publik yang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Selanjutnya, diberikan tugas kelompok untuk mencari inovasi-inovasi sektor publik berbasis teknologi informasi di Gorontalo, dan tugas ini dipaparkan dan dijelaskan oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Setelah berdiskusi tentang inovasi sektor publik berbasis teknologi informasi di Gorontalo, selanjutnya saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 dan keterkaitannya dengan kebijakan-kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Selain itu, jika masih memungkinkan, akan ditayangkan film infografis, perkembangan revolusi industri, serta dampaknya bagi transformasi digital. Sekarang kita masuk ke materi pokok yang kedua, yakni konsep organisasi digital. Untuk sesi ini dialokasikan waktu selama 2 jam pembelajaran atau 90 menit, mencakup 2 sub materi pokok, yaitu komponen kunci organisasi digital dan tantangan pembangunan organisasi digital. Sesi ini saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan tentang kegagalan organisasi digital serta komponen kunci organisasi digital. Setelah ceramah dilanjutkan dengan pemutaran film pendek tentang kasus-kasus kegagalan implementasi digitalisasi organisasi. Selanjutnya dilakukan brainstorming tentang tantangan maupun hambatan-hambatan yang ditemui maupun yang diperkirakan akan ditemui oleh peserta jika mereka akan mengimplementasikan digitalisasi organisasi di instansi masing-masing. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementasi digitalisasi organisasi di instansi, peserta diberikan penugasan mengidentifikasi tantangan dan hambatan tersebut melalui teknik mind mapping. Penugasan mind mapping tersebut dikumpulkan dengan cara mengupload melalui Google Form yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, peserta diberikan tugas untuk mencari di internet ataupun media lainnya tentang data kegagalan maupun keberhasilan digitalisasi organisasi, serta merumuskan komponen-komponen dalam rangka adopsi teknologi informasi dalam organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan metode bus group, di mana peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 3 atau 4 peserta yang dalam tempo singkat mendiskusikan tentang tantangan pembangunan organisasi digital serta mendiskusikan formulasi atau solusi terbaik
dalam mengadopsi konsep digital organisasi di unit kerja masing-masing. Jika masih tersedia waktu, dilanjutkan dengan curah pendapat dengan menggunakan metode popcorn agar peserta lebih mampu menggali dan memperkaya pemahaman mereka tentang tantangan dan hambatan ketika akan mengimplementasi pembangunan digitalisasi organisasi di instansinya masing-masing. Masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yakni praktek organisasi digital dengan alokasi waktu agak panjang, yakni selama 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Pada sesi ini diawali dengan metode ceramah, di mana saya menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menuju organisasi digital. Di samping itu, disampaikan juga success story dari beberapa studi kasus implementasi digitalisasi organisasi. Setelah itu, peserta diberikan penugasan secara kelompok untuk merancang praktek penerapan digitalisasi organisasi di unit kerjanya masing-masing. Hasil penugasan kelompok ini dipaparkan dengan metode window shopping, di mana peserta dikelompokkan dalam 4 kelompok dengan memperhatikan kesamaan core tupoksi organisasi. Selanjutnya, masing-masing kelompok memamerkan hasil rancangan penerapan digitalisasi organisasinya. Kemudian, peserta secara bergantian saling mengunjungi antar kelompok untuk berbagi pengetahuan. Selain itu, diberikan pula apresiasi kepada kelompok yang kreatif dalam memamerkan rancangan penerapan praktek organisasi digital. Kemudian sebagai penutup atau sesi akhir dari pembelajaran organisasi digital ini, dialokasikan waktu sebanyak 1 jam pembelajaran atau 45 menit, di mana sebelum mengakhiri rangkaian pemberian materi, tentunya kita akan bersama-sama melakukan review terhadap poin-poin apa saja yang telah mereka pelajari dan yang telah mereka pahami dari mata diklat ini. Ini penting untuk mengukur tingkat kesiapan peserta dalam mempersiapkan diri menuju tahap selanjutnya dari agenda ini, yakni manajemen kinerja. Tak lupa juga pada sesi ini dilakukan evaluasi dengan teknik quiz dengan memanfaatkan aplikasi online quizzes untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi ini. Dan jika masih ada waktu ataupun masih tersedia sesi, saya akan melanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan penerapan organisasi digital yang telah mereka pahami selama pembelajaran mata diklat ini. Demikian pemaparan singkat saya tentang strategi pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mata pelatihan organisasi digital di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.